wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Khususnya kita akan membahas kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, mengenai Sriwijaya, ini ada gambaran umumnya atau sekilas mengenai kerajaan Sriwijaya ini banyak yang menyebut dalam beberapa literatur itu dengan penamaan yang berbeda, ya. Dari catatan-catatan luar negeri ataupun dari lokal sendiri, Sriwijaya mempunyai beberapa nama lain, ya, meskipun kebenarannya masih diperdebatkan. Oke. Satu, Sriwijaya itu disebut juga dengan wilayah Swarna Bumi. Dua, ada yang menyebut Silifosi, terus Sriwijaya, Sriwijaya, Posi, Sanpoki, Sriwijaya, Sriboza, Sribuza, Zabaz ataupun Kadaram. Nah, itu penamaan-penamaan khususnya Zabag dan Zabaz itu mungkin dari orang-orang Arab. Posi, Silifosi itu dari berita-berita Tiongkok menyebut penamaan dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Ya, itu sebutan lain untuk kerajaan Sriwijaya. Di mana sih letak kerajaan Sriwijaya? Nah, letaknya itu titik pusatnya itu ada di Palembang, ya. Jadi di wilayah Palembang dan sekitarnya itu adalah pusat kekuasaan dari Sriwijaya. Kita ketahui coraknya itu adalah kerajaan yang bercorak maritim. Jadi mengandalkan perdagangan maritim, ya. Jadi Sriwijaya ini memang banyak menjalin kerjasama dengan pihak luar mancanegara khususnya dalam bidang ekonomi perdagangan maritim. Oke. Nah, di masa modern ini atau awal-awal kemerdekaan, founding father kita menyebut bahwa Sriwijaya ini sebagai national state pertama di Nusantara atau Indonesia. Jadi, sebelum adanya Indonesia, Nusantara ini miniaturnya terbentuk dari kerajaan Sriwijaya yang wilayahnya memang cakupannya luas. Dilanjut dengan Sumpah Palapa dari Gajah Mada dari Majapahit. Jadi national state kedua itu adalah Majapahit dan yang ketiga terbentuknya Indonesia 17 Agustus 1945. Oke. Dilanjut ada sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya ini dari mana saja. Kita mulai dari prasasti-prasasti yang ada ditemukan di wilayah Nusantara, khususnya di Sumatera kebanyakan. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Di sini diinformasikan Raja Dapuntahyang ini melakukan sidayatra, ya, penyerangan atau perjalanan suci disebutnya membawa 20.000 personil tentara ke wilayah Jambi. Nah, itu ada yang menyebut bahwa 20.000 tentara itu hanya kiasan saja. Jadi saking banyaknya, jadi dituliskan dengan 20.000, ya. Nah, tujuan dari penyerangan ini adalah untuk mengawasi perdagangan, intinya untuk kepentingan ekonomi lah, menguasai beberapa wilayah terdekat. Yang kedua, ada prasasti Kota Kapur. Nah, ini ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di bumi Jawa, khususnya pada saat itu antara Sumatera dan Jawa itu ada kerajaan di wilayah Jawa Barat itu, yaitu Tarumanegara itu karena tidak mau tunduk, Sriwijaya itu melakukan penyerangan atau ekspansi. Oke. Ini prasasti Kota Kapur. Yang ketiga ada prasasti Karangbrahi dan ada juga prasasti Telaga Batu, ya, dilanjut. Itu prasasti yang berbau kutukan, di mana prasasti itu memang isinya selain untuk melegitimasi status seorang raja ataupun memberikan penghargaan pada orang-orang yang sangat berjasa terhadap kerajaan ataupun hukum-hukum dari kerajaan, ada juga ini kutukan bahwa siapa saja yang tidak mau tunduk ataupun yang ingkar terhadap kebijakan-kebijakan dari Sriwijaya ini akan mendapatkan kutukan dari sang dewa, ya, dan praktek di kerajaannya mungkin akan diberikan hukuman. Yang selanjutnya ada prasasti Ligor. Di sini demi untuk menjaga perdagangan maritimnya,
Sriwijaya mendirikan pangkalan-pangkalan salah satunya di wilayah Ligor untuk mengawasi perdagangan. Oke. Selanjutnya ada prasasti Talangtuo. Ini prasasti yang memberikan informasi Raja Dapuntahiang ini tuh memerintahkan untuk membuat satu taman namanya Taman Sri Kesetra. Oke. Itu sumber-sumber yang ada di lokal ya, yang ada di wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas sumber sejarah yang ditemukan mengenai tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi sumber-sumber yang menceritakan tentang informasi keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ada sumber Tiongkok. Jadi ini adalah sumber yang berasal dari luar, dari mancanegara, di mana sumbernya ini dilihat dari catatan salah satu musafirnya, yaitu Yixing ya. Ini salah satu biksu yang memang punya maksud ke India belajar langsung agama Buddha, tapi diceritakan bahwa ada salah satu wilayah, yaitu di Suwarna Bumi, ada kerajaan Sriwijaya yang memang terkenal dengan pengajaran Buddhanya. Nah, kenapa bisa terkenal? Karena di sini ada salah satu biksu yang sangat hebat, yang ilmunya tinggi, yang dikenal di wilayah Asia Tenggara, yaitu ada tokoh Dharma Kirti ya, dan juga ada Sakya Kirti. Jadi menurut catatan dari Musafir ini, dia menemukan aktivitas para biksu yang memang sedang menimba ilmu di wilayah Sriwijaya. Oke. Jadi intinya Sriwijaya ini diinformasikan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama Buddha. Oke, dilanjut ke sumber dari India. Nah, ini ada beberapa catatan dari prasasti. Ada prasasti yang ditemukan di Sri Lanka, itu menginformasikan adanya penobatan Raja Surya Naraya di wilayah Suwarnapura ya, Sriwijaya. Dilanjut ke sumber ada prasasti Tanjore. Ini menginformasikan adanya hubungan naik turun antara kerajaan India, yaitu kerajaan Kola, dengan kerajaan Sriwijaya. Ini ada ekspansi dari kerajaan Kola yang berhasil menawan pemimpin Sriwijaya pada saat itu, yaitu Sanggrama Wijaya Tunggawarma. Oke. Yang selanjutnya ada prasasti Nalanda. Ini prasasti yang menginformasikan riwayat tentang kebijakan-kebijakan dari Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa ini adalah raja dari Sriwijaya yang punya darah dari Sriwijaya dan juga Raja Mataram kuno, nanti diceritakan ya silsilahnya. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan bahwa Balaputra Dewa pernah meminta beberapa lahan tanah untuk dijadikan asrama untuk belajar para pelajar Sriwijaya di India, belajar agama Buddha. Selanjutnya diceritakan juga raja yang pada saat itu berkuasa di India, yaitu Raja Dewa Paladewa, itu memberikan pajak ya, membebaskan pajak 5 desa untuk biaya pendidikan bagi pelajar Sriwijaya di India. Nah, itu beberapa riwayat dari Balaputra Dewa yang memang punya hubungan baik dengan kerajaan Kola di India ya, hubungan kerjasamanya dalam bidang keagamaan. Oke. Dilanjut, ada raja-raja terkenal yang memang punya andil besar dalam kemajuan dari kerajaan Sriwijaya ini sendiri. Yang pertama, ada Dapuntahiang Srijayanasa. Ini diketahui bahwa ia seorang pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Dia punya riwayat pernah menikah dengan salah satu putri raja dari Tarumanegara, raja terakhir yaitu Linggawarman, yaitu Sobakancana. Oke, dari keturunannya dia mempunyai raja-raja yang hebat yang mampu memonopoli perdagangan maritim di wilayah Selat Malaka. Oke. Selanjutnya ada Dharmasetu. Ini kerajaan yang membuat Sriwijaya semakin kuat dalam perdagangan maritim ya. Jadi dia itu punya hubungan dengan Mataram kuno karena adanya perkawinan politik. Oke. Jadi dia punya putri namanya Dewi Tara, dinikahkan dengan salah satu raja dari Mataram kuno, yaitu
Samaragrawira ya atau Samaratungga. Nah, di sini lahir tokoh yang tadi diceritakan yang punya riwayat kerjasama dengan kerajaan Kola yang baik, yaitu tokoh Balaputra Dewa. Ya, jadi Balaputra Dewa ini yang ketiga itu punya darah Mataram kuno dan juga Sriwijaya. Tapi dari sejak kecil dia di Mataram kuno, dia punya kesempatan untuk naik menjadi raja, tetapi kalah dengan saudaranya sendiri ya, iparnya sendiri yaitu Rakai Pikatan, sehingga dia kabur melarikan diri ke Sriwijaya dan mendapatkan tampuk pimpinan di kerajaan Sriwijaya. Oke. Selanjutnya ada corak kehidupan kerajaan Sriwijaya. Bila dilihat dari agama sudah barang tentu dari awal diceritakan itu Sriwijaya itu memang coraknya Buddha. Beda dengan yang sebelumnya dibahas itu kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, Sriwijaya ini coraknya agama Buddha. Jadi memang pusat pengajaran Buddha di Asia Tenggara khususnya. Ya, jadi orang-orang khususnya wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara sebelum ke wilayah agama lahirnya Buddha itu di India itu mereka belajar dulu di Sriwijaya ya. Yang kedua, di sistem politik Sriwijaya ini masih diperdebatkan apakah sistemnya itu kerajaan, imperium ya ataupun kedatuan ya. Jadi ada perbedaan. Kalau imperium itu wilayah yang dikuasai oleh satu kekuatan politik. Beda dengan kedatuan ya, datu itu orang yang dimuliakan, dituakan. Jadi memang kalau kedatuan itu seperti ada mandala-mandalanya ya, ada wilayah-wilayah yang memang berdampingan. Jadi ada wilayah bawahannya ya. Jadi masih banyak diperdebatkan antara sistemnya kedatuan atau imperium atau kerajaan ya. Banyak yang setuju bahwa Sriwijaya ini sistemnya kedatuan ya, karena prasasti-prasasti yang ditemukan itu tidak menyebutkan sistem kerajaan Sriwijaya. Oke. Karena memang di wilayah Sumatera dan Malaya itu identik dengan sistem kedatuan ya. Oke. Selanjutnya dalam sistem ekonomi, kalau dilihat sistem perdagangan maritim ini menjadi prioritas utama dalam pengumpulan pundi-pundi ekonomi dari Sriwijaya. Kenapa? Karena ditunjang oleh beberapa faktor yang sangat kuat. Yang pertama dari secara geografis, Sriwijaya ini berada pada jalur perdagangan internasional. Jadi orang-orang Tiongkok yang mau ke India ataupun India mau ke Tiongkok itu pasti melewati Selat Malaka yang pada saat itu menjadi rebutan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Malaka, Malaysia dan juga di Sumatera khususnya Sriwijaya. Ya, yang pada saat itu Sriwijaya berhasil memonopoli wilayah Malaka itu. Sehingga para pedagang-pedagang luar itu yang berinteraksi itu memberikan pajak kepada Sriwijaya. Ya, zaman sekarang bea cukai lah ya. Nah, itu sistem pajak yang diterapkan. Nah, di sini yang kedua, dia juga menguasai perdagangan atau komoditas beberapa bahan untuk dijual ya. Ada timah, kayu cendana, rempah-rempah khususnya yang kaya akan Indonesia. Dari abad pertama juga kita dikenal dengan pala cengkeh yang ada di Maluku ya. Terus ada lada yang ada di Lampung, itu sangat dikenal oleh dunia luar. Sehingga orang-orang luar sangat mengidam-idamkan ingin menguasai rempah-rempah tersebut. Oke. Yang ketiga, Sriwijaya ini menjalin hubungan baik perdagangan dengan orang-orang Tiongkok, Arab, dan India. Jadi memang ada kerjasama yang baik sehingga pajaknya pun mengalir dengan baik ya, dengan bagus itu. Dilanjut, nah ini kehancuran dari kerajaan Sriwijaya, apa latar belakangnya, sebab-sebabnya apa saja. Yang pertama ini dalam bidang politik. Secara politis, wilayah Selat Malaka dan wilayah Jawa itu mulai muncul kekuatan baru, kekuatan yang memang mampu menyaingi Sriwijaya. Di Selat Malaka ada kerajaan Siam, lalu di Jawa itu mulai muncul tokoh Erlangga di kerajaan Kahuripan yang memang mulai menguasai wilayah
Jawa itu sendiri. Yang selanjutnya dalam bidang ekonomi, ini pungutan pajak yang mulai menurun ya. Mungkin alasannya bisa diperdebatkan karena semakin jauhnya Palembang dari wilayah atau pesisir pantai sehingga kapal-kapal yang turun di pangkalannya memang loss dari pengawasan ya. Selanjutnya dalam bidang militer, Sriwijaya ini di karena adanya ekspansi dari wilayah atau kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Kola yang memang dari dulu hubungannya naik turun ya. Yang pertama, kenapa ada intrik dengan kerajaan Kola? Jadi Sriwijaya ini mematok pajak yang terlalu besar terhadap komunitas pedagang Tamil. Jadi Tamil itu orang-orang dari wilayah Tamil India yang berdagang di Selat Malaka. Dia menerapkan pajak yang terlalu besar dan mungkin para pedagang Tamil ini yang kedua menolak pajak itu, mengadukannya kepada kerajaan Kola dan di sana ada terjadi dinamika sehingga kerajaan Kola melakukan ekspansi ke Sriwijaya. Selain itu Sriwijaya alasannya karena dia itu tidak, maksudnya dia menghalangi hubungan langsung kerajaan Kola dengan wilayah Tiongkok sehingga dilakukan penyerangan. Nah, itu pembahasan dari kerajaan Sriwijaya. Jadi intinya kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang sangat besar pada awal abad ke-7, abad ke-8. Pada saat itu kekuasaannya sangat luas karena ditopang dengan ekonomi yang kuat dari perdagangan maritim. Ya, dia mempunyai kekuatan militer yang kuat, ya, kekuatan militer yang kuat sehingga bisa menahan ekspansi-ekspansi dari luar meskipun jatuh di tangan kerajaan Kola dan Majapahit. Ya, sekian saja pembahasan mengenai kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di wilayah Indonesia.